Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita tidak akan bahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok karena banyak emiten yang terkoreksi pada perdagangan hari ini ya. Dan beberapa Sobat Trader mungkin merasa sedih karena portofolionya merah. Maka kita akan membahas beberapa emiten yang terkoreksi pada perdagangan hari ini. Mulai dari NICL. NICL. Kita buat yang terima, kemudian HTP pada perdagangan hari ini terkoreksi 3,96%. Secara benchmarkologi untuk NICL tampak distribusi besar oleh PI, YP, IF. Ya, memang tampak distribusi. Kondisinya memang tampak distribusi besar jika kita lihat volume, sehingga ini bukan koreksi wajar. Karena jika kita lihat dengan time frame yang lebih kecil untuk NICL, sempat ada perlawanan di jam 11.40 menguat, namun kemudian sellernya ada lagi. Untuk NICL ini 1050, jika jebol 1050 akan ke 1000 lagi atau bahkan bisa turun makin dalam ya. Beberapa waktu sebelumnya 900 sampai 1000 sideways di sekitar situ. Ini sudah berhasil breakout resisten 1000. Namun tampaknya belum mampu lanjut menguat. Jika ini breakdown dari 1085, maka tampak pola double top. Beberapa kali mencoba menembus 1165 gagal, mencoba menembus 1165 gagal. Sehingga jika turun dari 1085 dengan terkonfirmasi breakdown, maka pola double top tercipta sehingga potensi ke 1050 ke bawah untuk NICL. Kemudian WIFI. WIFI pun sama, sudah patah tren sejak kenaikannya 3 hari yang lalu dari harga 2000. Rally-nya cukup kencang sekali, dan pada perdagangan hari ini tampak markup kemudian dibanting cukup dalam. Ini sempat menguat dari 2800 sampai ke 2970, namun kemudian dibanting lagi sampai 2830 closingnya. Kondisinya memang downtrend minor dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang tampaknya ini masih arah ke atas ya. Dengan time frame 15 menit sudah tampak jelas. Ini jika turun lagi dari 2800, maka support berikutnya di 2600. 2800 ini jika jebol ke 2600, dari 2600 ini akan menarik untuk sobat trader nanti bisa spekulasi buy cicil-cicil di sekitar 2600 sampai 2400. Karena 2400 dan 2600 ini menjadi area resist sebelumnya ya. 2600 sebelumnya menjadi area resist, maka ini 2600 kemungkinan akan ada rejection, entah rejection saat atau rejection untuk kembali menguat tinggi. Volumenya memang cukup besar ya, seperti tampak markup, maka cicilnya tunggu makin di bawah saja kalau mau spekulasi buy WIFI untuk jangka menengah panjang. Lalu MDKA. MDKA juga tampak membalikan arah ya. Padahal baru saja breakout resisten sebelumnya di 2200, namun tampak membalikan arah pada perdagangan hari ini, sempat menguat sampai 2560, akhirnya closing melemah 4,49%. Secara fundamentologi distribusi lanjut turun ke 2200, lanjut turun ke 2150. Kalau mau spekulasi buy lagi nanti tunggu sekiranya sudah ada rejection. Beberapa waktu sebelumnya sideways tiba-tiba lompat, ternyata tampaknya hanya untuk markup ya. RSI-nya sudah dead cross ya. Sabar-sabar saja kalau mau spekulasi buy emiten ini, karena ini juga momentumnya biasa, tidak benar-benar kuat, sehingga
Kalau spekulasi buy belum tentu langsung naik, bahkan bisa pelan-pelan turun. Kemudian SMBR. SMBR pun sama, menguat untuk turun, volume besar, meskipun secara metodologi akumulasi, namun yang nampung retail, ya, retail. Kondisi saat ini, jika belum mampu menembus 320, maaf, jika belum mampu menembus 320, maka arahnya 280, 270, bahkan bisa kembali ke 240-an untuk SMBR. Padahal baru naik sedikit ternyata sudah distribusi. Kemudian Dewa. Dewa pada hari ini juga terkoreksi. Volumenya juga cukup besar sampai akumulasi ternyata. Meskipun secara metodologi ada BB yang akumulasi cukup besar sampai 20 miliar. Namun asing ada keluar 33 miliar. Kondisi saat ini untuk Dewa cukup menarik karena berada di sekitar support psikologis 200 dan resisten sebelumnya. Sebelumnya kepentok di 200, koreksi lama, ini baru menguat sedikit, ternyata koreksi lagi. Namun dengan akumulasi BB yang cukup besar, ini ya harapannya masih akan ada potensi menguat. Meskipun begitu, jika turun dari 200 atau 196, mungkin bisa putuskan untuk batasi resiko, amankan modal dengan cut loss. Kemudian Ratu SCMA. Ratu pun terkoreksi. Hari ini sempat menguat sampai ke 7675. Ternyata di bawah turun cukup dalam, volume besar yang nampung XL, LG, YP. Setelah metodologi tampak normal akumulasi, entah kenapa banyak emiten yang terkoreksi pada perdagangan hari ini ya. Bahkan ini volumenya cukup besar ini. Jika kita lihat beberapa waktu belakangan asing ada akumulasi di Ratu. Hari ini keluar sedikit. Secara metodologi foreign flow namanya masih bagus. Namun ya kita lihat saja. Ini jika turun 7.000 dari 7.000 maka potensi ke 6.600-an untuk Ratu. Kemudian SCMA. SMA yang tampak cukup bagus, terkoreksi 4,74%, namun volumenya cukup kecil. Koreksi wajar. Nanti jika koreksi ke 170, justru kesempatan buy on weakness untuk SMA. Ini high-nya di 193, closing di 181. Ya, kesempatan nanti jika ada koreksi untuk SMA. Yang penting volumenya kecil seperti pada perdagangan hari ini. Hari ini bahkan asing ada masuk 4 miliar dan tambah akumulasi. Ada AK, ZB, DR. Arahnya masih ke atas untuk SMA. Nanti buy on weakness di sekitar 170 ke bawah untuk SCMA. Kemudian PGO. PGO tampak pembalikan arah, belum mampu menembus 1700. Ini kebentok koreksi. Ini jelas balikan arah. Dead cross, RSI, distribusi RF, wow, 51 miliar. Potensi koreksi ke 1500, potensi koreksi ke 1400. Nanti tunggu lagi di bawah ketika sudah ada rejection. Karena ini kenaikannya sudah cukup solid, maka kalau mau spekulasi buy ya jangan dalam waktu dekat. Ini koreksinya baru mulai, jangan terburu-buru. Tunggu slow down dulu, tunggu RSI-nya sampai ke oversold, ya, sampai jenuh jual. Lalu TPIA. TPIA kena cut loss dari trading kita. Kita banyak trading di sini karena berhasil breakout previous high, ternyata belum sampai TP breakdown EMA 20, breakdown EMA 50. Distribusi besar oleh TSBBCC. Kondisi saat ini untuk TPIA
baru saja tercipta double top breakdown 9100, maka arahnya menuju ke 8000-an untuk TPA. Ini kita hapus, gagal cara simulan kita. Ini 9100 di sini. Kita ukur targetnya. Target koreksi TPA. Ya sampai 7500-an bahkan jika kita ukur seperti ini. Nah, ini pasnya di sini ya. 10.475. Ya, pokoknya sekitar sini. Target berikutnya di 7.600. Target koreksi TPIA jika sesuai dengan teknikalnya. Sini. Maka potensi terlebih dahulu untuk TPIA. Kemudian BUFA. BUFA pada hari ini cukup volatil. XL keluar cukup besar, 2 miliar. Ada ZCPPD yang nampung. Cukup volatil, menguat sampai ke 114, koreksi sampai ke 97. Ini jika terkoreksi lagi sampai ke 90-an akan cukup menarik ya, bisa beyond weakness. Semoga saja setelah dapat di sekitar 90-an kemudian menguat. Namun juga pantau-pantau karena emiten ini pergerakannya cukup susah ditebak. Jika kita lihat di sini, hijau pekat, tiba-tiba besoknya merah pekat. Hijau pekat, kemudian merah. Ini juga tiba-tiba tanggal 21 Juli kemarin, jika sobat teringat, sudah lock arah, tiba-tiba bantingannya banter sekali. Maka kalau tidak siap dengan goyangan-goyangan di BUFA, ya skip saja. Kemudian JAR PTRO. JAR. Kuncinya di 440, 450 masih belum kepentok. Masih belum ketembus ya. Kuncinya di sini sebenarnya. Hari ini ada KCCGR. Jangka menengah ini cukup menarik. Namun terkadang jika kita lihat track recordnya, tanggal 20 Mei ini kepentok, volume bagus. Tanggal 21 Mei-nya koreksi volume kecil, namun setelah itu koreksinya lama sekali. Ya, sehingga kalau mau spekulasi buy JAR di katalisis seperti ini ya rawan sekali bahwa turun makin dalam. Maka ini kemarin kita buy on weakness di sini dan di sini. Ini sudah floating profit. Kondisinya cukup uptrend, namun pergerakannya cukup ranging. Menguat koreksi. Ini bisa jadi koreksi lagi sampai ke 360 bisa jadi. Namun secara garis besar arahnya ke atas. Kalau sabar. Kemudian PTRO. PTRO. Ada sobat trader juga dari membership yang tanya PTRO. Kondisinya seperti ini. Pembalikan arah. Ini dengan time frame yang lebih kecil. Ya. Dengan time frame yang lebih kecil sudah jelas ini. Head and shoulder yang pertama, head shoulder berikutnya. Jika dengan pola head and shoulder ini target koreksinya tampaknya sudah tercapai. Ya, target koreksinya tuh di sini sampai sini. Kita hapus maknanya dulu. Target koreksinya sampai sini. Kita clone. Target koreksinya di 3.700-an. Belum sampai, dikit lagi sampai. Target koreksi dari PTRO. Sudah patah tren dari uptrendnya. Apalagi ini ada gap.
menurut beberapa orang gap akan ditutup. Apakah benar gap akan ditutup? Nanti kita lihat bersama-sama. Yang jelas, pay attention terlebih dahulu untuk PTRO, distribusinya sangat masif. Kalaupun untuk copet-copet hanya dapat beberapa tick saja. Namun kalau untuk swing kita santai, nanti kalau sudah di sekitar 3520, 3300 mungkin layak beli. EMA 20 biasanya untuk PTRO akan cukup menarik. Kemudian PSAB, BRMS. PSAB dan BRMS di tengah kondisi emas yang menguat pada hari ini ternyata terkoreksi. Bahkan PSAB sangat tampak sekali markup-nya ya. Ini sempat menguat sampai ke 482. Ternyata turun cukup dalam. Distribusi besar oleh AK 16 miliar. Asing keluar 22 miliar. Ini jika turun dari 430 arahnya ke bawah ya. Kalau sudah seperti ini maka polanya adalah turun menguat untuk turun makin dalam. Ya. Ini seperti tampak bearish flag. Hari ini tampak seperti bearish flag di PSAB. Maka jika spotter punya dari ke atas jebol 430, baiknya batasi resiko amankan modal daripada di bawah turun makin dalam. Ya, bisa ke 400 bahkan bisa ke 380. Oke, selanjutnya BRMS, Antam, emas. Emitennya tidak sejalan dengan komoditasnya. BRMS jelas bearish engulfing ya. Secara teknik harusnya ini bearish engulfing. Di tanggal 16 Juni ini saja koreksi 8%, kemudian turun seturun-turunnya. Dari sini sampai sini masih lanjut turun 15%. Ini kalau tetap kekeh bahwa BRMS masih akan lanjut menguat, kemudian hold, ya sudah, turunnya tidak hanya 8%, turunnya jadi makin banyak, apalagi kalau yang pucuk nih, sampai bawah 22%-an. Maka ini kondisi BRMS saat ini jika turun lagi besok, maka potensi ke 420-an. Untuk BRMS bisa manfaatkan pantulan untuk keluar dulu, atau besok kalau mau keluar di last price juga silahkan. Yang jelas ini juga sudah patah tren dengan time frame kecilnya ya, 15 menit. Breakdown EMA 50 cukup dalam. Kemungkinan besar akan dapat pantulan bisa manfaatkan untuk keluar sebelum turun makin dalam. Kemudian BRPT pun sama. BRPT patah tren. EMA 50 time 15 menit cukup solid menahan koreksi dari BRPT, namun ini sudah cukup dalam. Untuk BRPT ini jika turun dari 2200 head and shoulder, potensial head and shoulder ini sudah dari 2300-an ini sudah head and shoulder yang pertama, head, shoulder yang kedua. Maka koreksinya sudah tercapai target di sini. Nah, ini jika turun lagi dari 2200, head and shoulder berikutnya. Ini shoulder yang pertama, head, shoulder berikutnya. Target koreksinya di angka 2000. Maka hati-hati, sebab ini juga sudah naik tinggi ya. Ini sudah naik tinggi, wajar saja kalau seperti ini. Oh, time frame daily-nya juga sudah bearish engulfing. Ini kalau bisa short, kita short ini BRPT. Banyak yang bisa kita short ini sebenarnya. Sayangnya kita tidak bisa short sell. Toba masih cukup menarik. Akumulasi YB, CC, AK. Oke, akumulasi masih cukup bagus.
Ya, masih cukup bagus ya. Semoga nanti kita dapat area yang cukup pas untuk membership. Nanti kita infokan kalau memang sudah cukup menarik untuk coba kita spekulasi buy kembali. Kalau ada yang cicil-cicil dari harga atas kemarin, sementara wait and see terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tampak rejection, nah kita mulai cicil banyak lagi untuk toba. Karena ini rawan ada pola bearish divergent sebab kenaikan yang cukup cepat ini. Kalau kenaikannya santai sebenarnya dimungkinkan tidak akan ada bearish divergent. Namun karena kenaikan cukup cepat 2 hari ini, maka kemungkinan nanti akan tercipta bearish divergent sebab ini terkesan seperti markup. Kemudian MBMA SSIA. Justru banyak yang kita bahas di emiten terkoreksi ternyata daripada di video sebelumnya. MBMA Merdeka Baterai Materials bearish engulfing, dah arahnya ke bawah. Oh, ini bearish divergent juga nih. MBMA ini bearish divergent, harganya naik, osilatornya turun. Memang tampak volume makin kecil ya. Meskipun akumulasi, namun tidak dulu ya. Biarkan slow down seperti ini. Oh, ini aja dari atas turun 22%. Nah, ini memang cukup volatil ya memang belakangan ini. Sehingga 525 ini masih akan potensi 500 potensi jebol untuk MBMA. Target berikutnya jelas MA20 untuk MBMA. Wait and see. Kemudian SSIA yang sangat strong uptrend. Semoga sudah ada yang keluar. Kalau sobat trader punya SSIA dari trading plan kita. Tanggal 18 Juli volume besar sekali. Tanggal 22 Juli, 21 Juli sudah tampak shooting star dan lanjut koreksi hari ini. Ya, ini shooting star menguat untuk markup kemudian koreksi. Koreksi ini jebol 2500 bisa ke 2300, 2100-an. Strong uptrend. Namun kalau buy on weakness di emiten yang sudah strong uptrend seperti ini belum tentu langsung ngacir. Justru kalau sudah seperti ini biasanya akan cenderung sideways. Kalau emiten sudah cenderung sideways, kita harus cari area entry benar-benar di support sehingga ketika waktunya naik 5%, 10% ke arah resist bisa upside-nya cukup lumayan. Kalau di emiten yang sedang rally seperti di sini, rally, kita beli di harga atas pun nggak apa-apa karena upside-nya masih cukup jauh. Namun kalau sudah mulai slow down seperti ini, maka kecenderungan naiknya untuk rally lebih kecil sebab bensinnya sudah mulai habis. Ya, nanti akan ada waktunya lagi, entah kapan. Begitu untuk SSIA. Selanjutnya PSAT. Terakhir PSAT. Kita ukur dengan Fibonacci. PSAT sudah sampai ke Fibo 6180. Fibo berikutnya di 1600, 1500. Ini jika kita dari harga arah. Namun jika dari harga IPO-nya itu ada di tanggal 8. IPO-nya itu di harga berapa? Coba kita ukur. Ini dari sini 25%. IPO-nya sampai 1125. IPO-nya berarti di sini. 830-an. Dilupakan kita. Ya, kurang lebih 1400, 1500 nanti.
Kalau mau spekulasi buy PSAT, ini ada asing juga yang tamong. Namun yang perlu diingat seperti yang barusan Joy jelaskan terkait SSIA, kalau sudah rally kemudian turun belum tentu nanti sampai sini rally lagi, belum tentu. Nunggu, biasanya akan nunggu dulu karena yang terjadi di CBDK pun seperti itu. Rally turun tidak langsung rally, ratu pun seperti itu. Maka jangan langsung spekulasi buy kecuali memang sudah tampak power buy yang cukup bagus di emiten-emiten yang baru saja IPO. Itulah beberapa emiten-emiten yang dulunya menarik yang kita bahas di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.